Selamat malam semuanya. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya malam hari ini ya. Senang sekali. Ya, banyak hal yang terjadi hari-hari ini, tetapi kita tetap mengucap syukur dalam segala hal karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Sungguh amat teramat baik. Haleluya ya. Yes, oke. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menabur untuk pembuatan minyak urapan. Jadi terakhir saya live dari Kota Magelang, Tuhan, saya kan bilang banyak amplop pesan Tuhan yang dimasukkan, dan ada yang saya sudah sampaikan beberapa yang Tuhan sudah bukakan apa mau Tuhan. Tapi Tuhan bilang bikin 110 paket minyak urapan, tumen, tubuh dan darah Yesus. Suruh nyiapin secepatnya. Dan kita Senin sudah mulai produksi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menabur. Walaupun belum sepenuhnya tercukupi, tapi jauh sangat membantu sekali ya. Ya puji Tuhan. Semoga besok sudah selesai semua, karena tinggal packing-packingnya 110. Saya juga taat saja, Tuhan mau apa saya kerjakan saja gitu. Buat acara apa Tuhan, saya nanya, nanti pokoknya siapin dulu, nanti kamu akan tahu. Jadi saya siapin aja gitu ya. Luar biasa ya, semakin diberkati Tuhan, luar biasa. Oh ya, ini ada satu kesaksian. Jadi ada seorang teman kita ya, dia sedikit bermasalah dengan keluarga mantan ya, dan seringkali dikirim makanan-makanan ya lewat anak, lewat apa gitu ya, suruh pulang gitu ya. Pernah suatu kejadian itu dia nggak percaya bahwa ada sesuatu yang nggak beres, dia makan. Dan dia sakit sampai berbulan-bulan dan tidak pernah dapat jangkitnya. Tapi akhirnya dia didoakan, dia sembuh. Nah sejak itu setiap kali dia dikasih makanan, setelah makanan itu dia tidak pernah mau makan. Dibuang, kalau enggak dikasih orang. Dan itu itu rutin sekali gitu. Saya enggak tahu kenapa bisa begitu ya. Apakah dia memang tidak menyerah dengan apa yang memang terjadi, atau dia cari cara yang lain, atau dia malah nggak tahu, yang ngasih itu juga nggak tahu apa-apa mungkin ya. Dan kemarin ini dia dikasih lagi makanan, terus dia tidak makan, ada temannya datang makan, separuh dimakan sama dia, sama teman dia gitu. Nah habis dimakan, yang separuh dibawa pulang, dimakan di rumah. Besok paginya tiba-tiba demam, panas, terus keluar seperti cacar air tapi nanah, dan itu bau. Diobati kemana-mana gak sembuh, 2 bulan. Padahal sudah diperingatkan jangan dimakan, tapi dia makan, dia tidak percaya. Dan akhirnya teman itu didoakan. Habis didoakan ya, itu dia dilayani pelepasan. Akhirnya pecah dan mengering dan sembuh. Terpujilah nama Tuhan ya. Sekali lagi Tuhan sanggup menolong kita. Dia Tuhan satu-satunya penyelamat hidup kita. Dan dia mengucap syukur dan dia membagikan kesaksian itu malam-malam waktu itu sharing dengan saya. Jadi saya langsung bagikan ke grup. Tapi untuk hari ini saya akan sampaikan hal ini karena memang itu suatu hal yang bukan sekali 2 kali terjadi, tapi berkali-kali terjadi. Ya. Dan kita hanya bisa bilang terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tidak ada Tuhan yang lain yang lebih dahsyat daripada Engkau. Karena kami hanya punya satu Tuhan yang kami sembah, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin ya. Haleluya. Dan hari ini juga saya mengucapkan happy birthday buat Kak Jedidah Jemima.
Satu tim doa kita yang ada di Papua, Sorong Barat, selamat ulang tahun ke 37 ya Kak Cici Ademima. Happy birthday ya, panjang umur. Semua doa-doa yang terbaik kepada Tuhan untukmu, Tuhan jadikan. Dan apa yang menjadi kerinduanmu melayani Tuhan bersama keluargamu, Tuhan akan jadikan. Ya. Dan Tuhan sudah memberkatimu dengan dahsyat dan luar biasa, dan semakin dahsyat dan semakin luar biasa lagi. Amin. Haleluya. Yes. Pokoknya Tuhan itu baik. Sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Amin ya. Oke. Haleluya. 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 Terus ada lagi kesaksian nih. Ini lucu sekali. Hari ini saya tahu orang ini tuh pelit sekali. Suatu hari dia bertanya tentang menabur. Saya jelaskan tentang menabur, tentang perpuluhan, tentang persembahan, tentang diakonia. Orang ini ngeyel banget. Terus dia membandingkan orang Kristen dengan orang dunia. Kalau orang dunia lebih cepat kaya karena tidak banyak aturan. Kalau orang Kristen gini tidak boleh gitu, nggak boleh apa-apa nggak boleh. Gimana bisa cepat kaya? Kebentur dosa, kebentur Tuhan marah, kebentur tidak berkenan dan sebagainya, kata dia. Nah, baru selesai dia ngomong. 2 hari kemudian dia datang, tidak ketemu saya sudah balik ke kota saya, dan dia telepon, dia bilang, "Bu, saya mau minta maaf Bu," kata dia. "Kenapa?" "Mungkin saya salah ya Bu ngomongnya kemarin, waktu Ibu jelasin tentang persembahan, perpuluhan, diakonia, menabur dan sebagainya. Memangnya ada apa?" Saya tertipu, jadi dia ketipu. Terus teman yang saya anggap teman, hoping yang saya anggap hoping, yang selama ini tak unggul-unggulin, aku kasih jempol 4 kata dia, itu yang nipu aku ternyata. Dia nipu aku. Dan dia tega banget. Kemudian saya bilang, "Lu kok bisa?" "Iya." "Terus saya harus gimana Bu? Saya ditipu habis-habisan sama dia." "Saya nggak tahu," saya bilang gitu. "Saya nggak tahu. Padahal saya mau pakai uang itu loh Bu." "Terus gimana?" "Saya nggak tahu," saya bilang gitu. "Ibu marah?" "Saya nggak marah, cuman saya nggak tahu." "Ya kamu datang ke Tuhan aja, minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini masih menggunakan kekuatan sendiri ya, kekuatan sendiri dan tidak taat sama Tuhan, ya minta ampun saja," saya bilang gitu. "Gak apa-apa," saya bilang gitu. Terus dia nangis. Akhirnya saya tuntut untuk dia minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Dia bilang gini, "Orang yang selama ini tak anggap penolongku, sahabatku, tidak bakal nyelakain aku, sampai Tuhan aja tak bandingin loh sama dia. Kok akhirnya makan aku juga gitu. Padahal semua hal tuh aku lakukan untuk dia loh. Tapi dia kok seperti itu." Ya, saya bilang, "Kamu tetap percaya enggak kalau Tuhan bisa tolong kamu? Kalau lihat ke orangnya kayak gini, orangnya aja sudah enggak di sini, orangnya tuh sudah keluar, sudah di luar, di Australia, sepertinya enggak mungkin uang saya kembali. Jadi sepertinya itu enggak mungkin." Saya bilang,
Kamu percaya gak kalau Tuhan bisa tolong kamu? Tapi dengan catatan seperti ini, kalau Tuhan izinkan apa yang kau miliki itu kembali padamu, kamu tidak boleh lagi menengok kiri dan kanan. Kamu harus mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan tanpa pamrih. Aku melayani Tuhan karena supaya aku diberkati biar kaya, enggak gitu. Aku perpuluhan supaya Tuhan mengembalikan aku jadi aku lebih kaya lagi, bukan begitu. Aku ke gereja supaya diberkati Tuhan, bukan begitu. Kita datang pada Tuhan karena kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kita sudah lakukan atas hidup kita, menjaga kita, melindungi kita, menyelamatkan sisi rumah kita, keluarga kita, menyembuhkan kita. Dan dia nangis. Iya, harusnya aku punya pikiran seperti itu, tapi aku tertipu dengan ingin cepat kaya. Oke, singkat kata, dia dalam penantian. Kalau Tuhan izinkan uang itu kembali, akan kembali. Kalau enggak, ya wes bablas. Akhirnya kita doakan saja. Oke. Pagi tadi dia bilang, Bu, ajaib. Kenapa? Uangku yang hilang, misalnya 60 juta gitu ya, itu bisa kembali kepadaku 80 juta. Loh, kok bisa? Yang ngirim orangnya? Iya. Jadi orangnya salah kirim lagi ke rekeningku 80 juta. Terus dia minta tolong anak buahnya supaya menghubungi aku, dan aku disuruh kirim ulang lagi ke tempat dia. Saya ketawa. Terus kamu mau kirim lagi ke sana? Saya bilang sama anak buahnya, uang saya 60 juta, bukan 80 juta. Yang 20 juta saya kembalikan, itu bukan uang saya. Terus diminta rekening, gak kasih sampai sekarang. Ya sudah, ditunggu saja. Pokoknya kembalikan 20 juta Bu, karena uangmu 60 juta. Kecuali dia bilang, ini bunga untukmu ya, ini untukmu ya. Itu kan lain masalah. Gak mungkin Bu, untungnya 20 juta, modal 60 juta, kok untungnya 20 juta, gak mungkin. Paling 5 juta atau 4 juta, dia bilang gitu. Gak, 20 juta gak mungkin. Tapi sampai detik ini, nomor yang menghubungi dia tidak bisa dihubungi. Jadi dia tidak punya nomor rekening untuk mengembalikan uang itu kepada orang itu. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan terus campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan segala kemustahilan itu Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Jadi apapun yang kamu hadapi hari-hari ini, tetap percaya. Selama Tuhan pegang kendali, selama kau ada di jalan-jalan Tuhan, selama kau benar-benar dalam pertobatan yang benar, Tuhan pasti menyelamatkanmu. Tuhan pasti menuntun di jalan-jalan keselamatan yang dipenuhi dengan terang Kristus Tuhan. Oke, lebih berhikmat lagi. Ingat, jangan membandingkan Tuhan dengan apapun berhalamu. Jangan ada Tuhan yang lain seperti dalam 10 perintah Allah. Jangan ada Tuhan yang lain dalam hidupmu. Dia yang terbaik, dan sampai selama-lamanya tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Amin. Yes. Shalom Bang Ronald, selamat malam. Bang Ronald juga punya kesaksian bagus nih. Jadi dia berangkat kerja, waktu pulang malam-malam gitu ya, dia lewat, perjalanannya mungkin sejam lebih, hampir 2 jam mungkin Bang Ronald kalau berangkat kerja, pulang kerja. Tiba-tiba motor itu rusak di tengah jalan, dan motor itu rusak ya Bang Ronald ya.
mogok di situ. Dia cari bantuan. Akhirnya ada bantuan dan motornya ditinggal di salah satu desa di tempat yang dilalui. Bang Ronald akhirnya cari bantuan untuk pulang ke rumah. Nah, besok paginya Bang Ronald baru ke sana lagi betulin motor, kemudian berangkat lagi. Haleluya. Nah, waktu pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang gak beres dengan motor itu. Dan dia hanya berdoa saja karena dia harus pulang malam itu. Dan puji Tuhan, tepat sampai di depan rumah, motor itu bermasalah dan rusak dan berhenti tepat di depan rumah. Sekali lagi Tuhan membuat kemustahilan itu. Tuhan sanggup mengutus malaikat-malaikatnya untuk membawa terbang kita tepat pada waktunya. Percayalah bersama dengan Tuhan, penyertaannya sempurna. Dia tidak akan membiarkan kita ada dalam kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan, ya. Percaya saja, Tuhan kita sanggup melakukannya. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang punya kehendak, selalu memberi yang terbaik. Dia mati dan bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa surgawi, dengan tujuan menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa surgawi, untuk kita bisa terima keselamatan itu kembali dan masuk ke Yerusalem baru setelah pengangkatan. Amin. Yes. Jangan curigai Tuhan kita. Yang pertama tadi, jangan bandingkan Tuhan kita dengan Tuhan siapapun, Allah apapun, dewa apapun, sahabat bahkan temanmu. Jangan pernah. Oke. Karena Tuhan itu murni, Tuhan itu tulus. Tuhan mati buat kita supaya kita bisa selamat. Dan yang kedua, Tuhan mau bawa kita pada Yerusalem yang baru setelah pengangkatan. Jadi persiapkan diri kita untuk masuk dalam pembaharuan hidup bersama dengan Tuhan. Oke? Yes. Ya. Kita akan masuk dalam doa malam hari ini. Ya. Kita bawa dalam doa untuk Panti Brida yang ada di Weleri. Kemarin sudah 2 kali hubungi kita untuk minta bantuan karena di sana ada 45 orang, ya, dan mereka kekurangan pangan, kekurangan, banyak yang sakit juga. Mereka minta kalau bisa didatangkan dokter untuk ke Weleri ya. Weleri itu dari sini kurang lebih 3 jam. 3 jam ke Weleri ya. Nanti kapan nanti kalau papa saya sudah sembuh, sudah baik kondisinya, bisa ditinggal, saya akan ke Weleri untuk menengok tempat di mana mereka berada ya. Semua dalam anugerah Tuhan, kita bawa dalam doa. Juga buat Andri Tuhan, malam hari ini menjelang untuk dia mempersiapkan pernikahannya di bulan November nanti Tuhan. Sungguh kami mengandalkan Engkau dalam segala hal. 2 keluarga dipersatukan, 2 keluarga bersilaturahmi, 2 keluarga Tuhan saling melengkapi. Begitu juga mempelai Tuhan, semuanya saling menghormati, saling mengasihi, dan semuanya saling memberi yang terbaik bagi anak-anak. Dan kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu atas keluarga Pak Bambang dan besanya Tuhan. Terus ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, ada dalam semua campur tangan-Mu, sehingga pelaksanaan hari H-nya Tuhan, semua pun Kau yang ambil alih dan menjadi acara-Mu. Bahkan pada saat Tuhan mereka diberkati yang terutama, tangan-Mu sendiri yang memberkati mereka di bulan November nanti. Kami percaya Tuhan, semua dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Acara-acara yang akan ditampilkan semua Tuhan sendiri, hanya seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang terutama Tuhan berkati Andri dan juga istrinya untuk setiap pekerjaan yang mereka boleh
kerjakan Tuhan, untuk mereka boleh mandiri, menjadi keluarga yang mandiri Tuhan. Mulai hari-hari ini Tuhan, bukakan jalan, bukakan tingkap-tingkap langit, penuhi dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, untuk mereka juga semakin diberkati di dalam Engkau, sehingga keluarga tidak lagi khawatir, tapi tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mendidik Andri dan istrinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, menyerahkan mereka kepada-Mu. Imarana sana ya masana lama ya nasi. Oh haleluya, haleluya. Bena kasata kabura pasyakara takasa kaya nama ya nama la 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 la. Imeranos syarala baserani nama ngana ya la 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 la. Shalom, shalom, shalom.
kudus-Mu, Temukan jantung hatiku, yes, amen. sebagai rupa yang harum persembahanku, dan ku cium wangi rajaku. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku, Sebagai dupa yang harum persembahanku, dan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatimu. Sebagai dupa yang harum persembahanku, dan ku cium kaki rajaku, dan ku cium kaki rajaku, dan ku cium kaki rajaku. Inama syara lama ya nama sande lama ya nama nama ya lama ya rasa. Mengalir hadiratmu Tuhan, mencengkram kami Tuhan. Ini mosyara nama ngana sate lama ya nasyara lama ya naso. Haleluya. Nami sangana ya nama syara lama ya nama syakara lama. Omele nama ya naso. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, surga bumi menyembah. Tuhan berkati tim doa miracle blessing dari Sabang sampai Merauke, dimanapun mereka berada, dimanapun kau tempatkan dan kau izinkan mereka melayani. Tuhan lawas setiap mereka, hamba-hambamu yang setia, hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang sungguh-sungguh mengasihi Kau Tuhan. Lawat mereka, jamah semuanya, lawat kami Tuhan. Kami butuh charge yang baru dari Engkau Tuhan. Refresh roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kami yang baru Tuhan. Oleh sebab itu setiap hari kami datang bersujud di kaki-Mu Tuhan, menanti-nanti Engkau Tuhan, berbicara Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Tuhan kemenangan kami. Engkau Tuhan yang perkasa, tak pernah gagal. Tolong kami, Yesus yang kami sembah, Raja segala raja, mulia. Oh masyaallah basata kaya nama serana ya la 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 mama ya. Indonesia dilawan semuanya, Bali, Papua, setiap pulau di Indonesia, Palu, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Ambon, semuanya Batam, Riau, semua kepulauan di Indonesia. Tuhan lawan habis-habisan malam hari ini. Tuhan taruh kembali api yang baru. Tuhan pulihkan kembali hati yang punya kasih mula-mulamu Tuhan. Dinamo syarata kaya nama seranayana. Sungguh tanpamu kami tak sanggup Tuhan. Karena jalan-jalan yang kami lewati adalah jalan-jalan-Mu, rencana-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, dalam segala hal
saja. Semua ditundukkan di bawah kuasa nama Yesus Kristus saja. Dan tidak boleh ada yang boleh mengganggu otoritasan Allah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh mengganggu pekerjaan anak-anak Tuhan, semua Bapak Tuhan, semua gereja-gereja yang pergi menginjil, memberitakan kabar keselamatan, semua Bapak Tuhan yang diutus untuk melayani, untuk menolong, untuk menyelamatkan sesuai dengan visi dan bagian masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, seluruh Indonesia dideklarasikan hanya menyembah satu Yesus Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan atas Bapak Tuhan diturunkan malam hari ini. Kami akan tukar otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap batasan-batasan wilayah Indonesia, semuanya, laut, darat, udara, semuanya dijaga oleh para malaikat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijaga oleh semua malaikat Tuhan. Tidak boleh mengganggu Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan seisinya, dengan semua kuasa yang ada di dalamnya, dan anak-anak Allah yang ada di luar Indonesia, semua ditandai dengan meterai cinta di dahinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan akan Kristus terus dipercepat, ditambahkan hikmat, marifat, takut Tuhan, dan sungguh-sungguh terus mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke lawatan malam hari ini, di meterai cinta semuanya. Indonesia ditenangkan Tuhan, Indonesia ditenangkan oleh Tuhan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, Indonesia dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Keluarga-keluarga dipulihkan, pribadi-pribadi dipulihkan, anak-anak muda menemukan destininya seperti yang Tuhan mau jadi atas hidup mereka. Pasukan-pasukan Tuhan dibangkitkan kembali. Roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati semua diperbarui dengan dahsyat dan luar biasa. Ia desa kaya rela dilepaskan mengurapan dari surga, turun atas setiap kami. Terima semuanya, pengurapan yang baru. Wasataya nama syarata kaya lama, pembaharuan hidup, pikiran, hati, ketetapan, komitmen, destiny, penggenapan, tuntas, seperti yang Tuhan mau jadi, selesai, di dalam nama Tuhan Yesus. Pasataya nata kaya rase, dimampukan, disanggupkan sampai akhir, tuntas segala sesuatunya, dipulihkan kembali, diberi kekuatan yang baru, penyertaan Tuhan sempurna, yang sakit disembuhkan. Jehovah Rafa, Allah pelayang layak, Allah terus menyelidik, semua kesakitan disembuhkan, semua keterikatan dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan semuanya. Semua yang menempel, yang mengikuti atau ada dalam diri anak-anak Allah, semua Bapa Tuhan, semua spirit, semua api asing yang ada dalam diri anak-anak Allah, semuanya yang bukan dari Tuhan, semuanya kami kebaskan, kami tolak keluar. Ikatan apapun dengan masa lalu maupun yang bukan dari Tuhan, kami lepaskan, kami hancurkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mandikan kami dengan air kehidupan dari surga yang mengalir dari tahta Allah Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pembaharuan pikiran kami, hati kami, roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kami semuanya Tuhan, seperti yang Kau mau sesuai dengan kebenaran. Itu satu-satunya cara kami masuk dalam keselamatan kami, menggenapkan destiny kami, dan genap tuntas sampai akhir bersama dengan Engkau. Tuhan, tuntun kami, Tuhan didik kami, Tuhan tolong kami.
Kau utus dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan pribadi mereka, berkati Tuhan keluarga mereka, berkati Tuhan anak-anak mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati segala aspek kehidupan mereka, juga komsel yang mereka gembalakan. Tuhan beri pertumbuhan, Tuhan beri kekuatan pada mereka, keberanian untuk berkomitmen untuk hidup benar di dalam Engkau, untuk melakukan kebenaran-Mu mulai hari ini, dan tidak lagi ada alasan untuk berbalik lagi ke belakang. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang dari Engkau menyertai mereka, semuanya dimampukan, semuanya dipulihkan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan, sebab Tuhan-Ku sanggup melakukannya dan tidak pernah gagal. Amin, amin, amin.
Ajari kami bagaimana kami bisa mengalami pembaharuan budi yang Tuhan mau. Dimulai dari pertobatan kami, berhikmat dari Engkau, merendahkan hati, masuk dalam prosesmu sampai selesai. Tuhan mengajar kami, Tuhan mendidik kami, Tuhan membuat kami menjadi kuat, Tuhan mengangkat kami, Tuhan mampukan kami sampai kami menyelesaikan destiny kami tanpa melihat lagi ke belakang, tanpa kata menyerah, dan tidak berhenti sampai kedatanganmu yang kedua, Maranatha. Tuhan, terima kasih Tuhan, malam hari ini yang dahsyat. Kami mau perbarui komitmen kami untuk kami ada dalam pembaruan budi kami. Itu satu-satunya syarat kami untuk kami mengenal Engkau, untuk kami masuk di dalam destiny panggilan kami, belajar kembali dari nol. Terus Tuhan, didik kami, tolong kami, kuatkan kami, terus tarik kami maju. Tidak ada penundaan, tidak ada yang balik ke belakang. Terus sampai kami selesai genap dan tuntas. Semua dalam pekerjaan-Mu, dalam campur tangan-Mu, itu saja. Karena rancangan ini milik-Mu, kehendak ini milik-Mu Tuhan. Ajari kami dengan benar melakukan kebenaran ini, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang selalu berterima kasih, dengan hati yang selalu bersorak-sorai penuh dengan sukacita Tuhan. Kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Tuhan berperang bagi kami, Tuhan memenangkan peperangan ini bagi kami. Tuhan mengajar kami untuk kami dinaikkan derajatnya, kami dinaikkan dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, kami siap Tuhan melayani Kau, bermetamorfosa, pembaharuan, perubahan hidup setiap hari, seperti dalam firman-Mu Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Bapa, malam hari ini kami akan menyampaikan firman-Mu. Irapi lidah bibirku Tuhan, berbicaralah isi hati-Mu. Nyatakan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Pakai aku untuk menyampaikannya buat teman-teman semuanya, seperti kerinduan-Mu. Berkati Tuhan, semua yang boleh
mendengarnya, menyetel ulangnya. Lembutkan hati mereka, tambah-tambahkan hikmat dan takut akan Tuhan atas hidup mereka, sehingga firman malam hari ini mereka boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bu Windy, selamat malam. Shalom Bang Ronald, juga Pak Teguh, selamat malam. Ya. Malam hari ini Tuhan bicara tentang pembaharuan budi. Saya terus terang grogi karena berhari-hari saya merenungkan tentang pembaharuan budi. Saya dapatnya secuil. Kemudian saya sharing-sharing dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, dan sedikit saya mendengarkan dari Palembang, Pastor Bedli. Saya jadi ngeh yang dimaksud Tuhan. Malam hari ini saya akan bicara tentang pembaharuan budi. Kenapa pembaharuan budi, bukan pembaharuan akal? Itu yang saya tanyakan juga. Kenapa Tuhan mau pembaharuan budi, bukan pembaharuan akal? Ya. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Ya. Pak Ji, bisa dikecilin suaranya. Pembaharuan. Saya bacakan ya. Secara etimologi, pembaharuan adalah berasal dari kata pembaharuan. Pembaruan. Dasar katanya adalah satu proses atau cara memperbarui perbuatan. Proses atau cara memperbarui perbuatan yang pertama, yang berawal dari perubahan cara berpikir. Oke. Pembaharuan berasal dari kata pembaruan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaharuan itu adalah satu proses. Proses itu ada usaha yang kita kerjakan, ada sistem yang kita lakukan, ada ketetapan yang kita pegang, ya, ada suatu komitmen di mana kita berani melepaskan sesuatu yang tidak sesuai atau merusak atau mengganggu yang ada, yang selama ini kita pegang. Itu proses atau cara membarui perbuatan dan berawal dari perubahan cara berpikir. Berarti dimulai dari pikiran. Contohnya, aku nek melayani Tuhan nunggu kaya. Kalau udah punya uang ber-MM, punya rumah banyak, punya usaha, passive income. Jadi aku bisa bangun-bangun gereja di mana-mana, bisa sumbang-sumbang gereja di mana-mana, bisa bikin panti asuhan di mana-mana. Aku bisa memberkati. Tujuannya baik. Tapi melayani Tuhannya nunggu kaya. Itu pembaruannya yang dulu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Nanti akan berhubungan dengan firman yang tadi kita baca. Padahal ada bagian-bagian dari tubuh Kristus yang masing-masing berkaitan, tetapi tidak sama. Ya kalau mata buat lihat, mata kan gak bisa buat ngambil barang. Kalau tangan ya buat pegang. Tangan kan tanpa mata gak bisa lihat, bisanya meraba-raba. Contohnya seperti itu ya. Maka Tuhan akan memperbarui kita dengan cara berpikir yang benar.
Tuhan dengan apa yang kau punya. Tuhan gak minta nunggu kamu kaya. Ada panggilan yang memang pelayanan dia adalah untuk menabur, ya seperti raja ya. Ada memang untuk mengembalakan yang mengembalakan, pendidik ya didik gitu ya, masing-masing ya. Contohnya seperti yang kedua, proses mengembangkan kebudayaan untuk menghapus kesalahan fungsi sosial atau bagiannya. Jadi, shalom Zohan, shalom juga buat your country. I'm fine, how are you? Yes, oke. Jadi pertama, memperbaharui dari perbuatan yang berawal dari cara berpikir yang salah. Yang kedua, proses pengembangan kebudayaan untuk menghapus kesalahan fungsi sosial atau bagiannya. Memperbarui cara berpikir. Terus yang kedua, proses mengembangkan kebudayaan. Saya bilang kebudayaan itu maksudnya di sini menurut saya mengembangkan diri untuk menghapus kesalahan fungsi sosial atau bagiannya. Sesuatu budaya kepercayaan dunia juga bisa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu berubah. Dalam teks ini pembaruan menggunakan istilah metamorphose, transformasi, perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, struktur, menata kembali unsur-unsur. Budi berasal dari kata nous, the mind, pikiran, kekuatan untuk mempertimbangkan, menilai dengan sadar, dengan santai, dan dengan seimbang. Ya, jadi pembaruan budi adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang yang dimulai dari memasukkan kebenaran, menyetujui, melakukan secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Ini yang dimaksud pembaharuan budi. Sekali lagi, pembaharuan budi adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang. Ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan dalam jiwa kita, yang dimulai dari memasukkan kebenaran. Kita mulai tahu kebenaran dan kita komitmen untuk melakukan kebenaran itu secara sadar, seimbang untuk pembaharuan hidup kita. Amin. Nah, itu pembaharuan budi. Maka dibilang bukan pembaharuan pikiran, karena ternyata pembaharuan budi itu juga merubah pembaharuan pikiran kita. Ya, dan kita harus ada dalam proses di mana kita harus punya keberanian untuk mengubah sesuatu yang salah itu menjadi benar dengan melakukan kebenaran itu sendiri. Amin. Oke, ini tentang pembaharuan budi. Kemudian saya akan kembali pada firman. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apakah itu persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati yang seperti apa? Dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pembaharuan budi itu mencakup 3 hal.
Kalau definisinya tadi kan dua hal, proses pembaruan pikiran, kedua proses keberanian untuk mengubah sesuatu yang salah menjadi kebenaran, karena kamu hidup dalam kebenaran. Itu pembaruan pikiran. Untuk mencapai sebuah pembaruan pikiran itu ya, kenapa sih kita harus mengalami pembaharuan pikiran sih? Kenapa sih? Pembaharuan pikiran bukan cuma hikmat loh. Pembaharuan pikiran nggak cuma bicara tentang hikmat. Pembaharuan pikiran itu bicara tentang satu. Tadi dikatakan kalau kamu mau mempersembahkan hidupmu yang kudus, kamu harus masuk dalam pembaharuan budi. Hidup benar dalam kebenaran yang sudah Tuhan berikan. Ya, harus berani melangkah dalam kebenaran. Jadi kita orang Kristen, kita tahu kebenaran, bukan cuma sekedar dihafalkan karena itu isi Alkitab. Tetapi kebenaran itu harus kita praktekkan. Sekalipun kebenaran itu menelanjangi diri kita, mempermalukan kita di hadapan Tuhan, telanjangi saja diri kita di hadapan Tuhan. Supaya setelah kita telanjang di hadapan Tuhan, ini loh detik di mana aku berbalik kepada Tuhan, melihat pada Tuhan kembali, dan aku mengingat lagi, aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Masuk dalam komitmen, proses dan komitmen. Oleh karena itu saya sering bilang, kalau ketemu dengan orang-orang yang baru hilang kemudian kembali ke gereja, saya selalu bilang, Bu, jangan lupa ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Ya, dulu sudah pernah hilang rasanya seperti itu, gak enak. Jangan hilang lagi ya Bu. Ayo Pak, ibadah lagi. Ibadah kita berurusan dengan Tuhan. Ya, gak usah dengar kiri kanan, kita berurusan dengan Tuhan saja. Baru nanti setelah itu kita masuk dalam kebenaran demi kebenaran yang nanti akan kita bawa dalam komsel-komsel, sharing-sharing ya, ketika kita besuk dan sebagainya. Dan saya juga selalu bilang dengan teman-teman, ayo melayani. Kalau sudah mulai ibadah, ayo ikut melayani, monggo. Mau asyar kolektan boleh, mau belajar tamborin boleh, mau belajar jadi singer, audisi boleh, mau belajar dari BV atau WL atau apa. Di mana karuniamu belajar, monggo. Kenapa saya selalu dukung untuk melayani di gereja, karena otomatis kan bekerja secara tim. Harus bisa belajar menerima satu dengan yang lain, bisa menolong satu dengan yang lain, mendukung doa satu dengan yang lain. Maka terdidik untuk mereka saling memperhatikan, mengasihi, menyayangi, sehingga mereka belajar menjadi bagian tubuh Kristus yang berfungsi. Ya, terus jangan puas cuma sampai di sini. Yuk masuk ke komsel-komsel. Yuk jadi KKS. Yuk lanjut lagi, kembangkan lagi. Kamu akan bertumbuh, kamu akan berbuah. Karena Tuhan memberi pertumbuhan, kita gak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Tinggal maksimal atau gak maksimal kitanya mau berbuah. Kalau mau maksimal ya fokus sungguh-sungguh. Kalau salah kadarnya ya buahmu apa adanya. Kalau gak enak ya dipotong juga, buang ke api. Sama-sama harus berbuah, maksimalkan yang terbaik beri buat Tuhan. Karena Tuhan gak pernah beri yang second untukmu. Tuhan selalu beri yang terbaik untukmu. Dan satu-satunya hanya Tuhan yang bisa memberi yang terbaik dan menolong hidupmu. Amin. Oke. Terus yang kedua, ketika kita sudah masuk dalam komitmen, berani percaya, berani melangkah, mulai berani melayani, mulai berani bersaksi, ini kita mulai masuk dalam destiny kita, panggilan kita. Di sini kita akan dididik oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam gereja-gerejamu. Ya,
yang melayani, yang membasuh kaki, yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena mereka semua milik Tuhan yang dipercayakan padamu. Jadikan mereka anak-anak Allah yang benar-benar luar biasa, yang dipakai Tuhan dahsyat, bahkan sekalipun melebihi kedahsyatanmu. Tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena bagi Tuhan kesetiaan dan ketaatan kita itu segala-galanya, karena itu yang memastikan kita menyelesaikan destiny kita sampai genap, sampai tuntas. Oke, yang ketiga, ketika kita sudah masuk dalam destiny kita, panggilan kita, pelayanan kita, ingat, rendahkan hatimu di bawah kuasa nama Tuhan. Ingat, semua yang dari Tuhan milik Tuhan, bukan karena kita, bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kita. Kita punya kasih karunia yang Tuhan percayakan pada kita, tapi sekali lagi semua itu untuk Tuhan, dari Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi tidak ada bagian kita dari apa yang kita sedang kerjakan. Bagian kita adalah taat dan setia saja seperti yang Tuhan mau. Maka dengar-dengaran suara Tuhan. Ketika kita memasuki destiny kita dalam panggilan kita, kita butuh dengar-dengaran suara Tuhan. Coba melangkah dan berani percaya bahwa itu suara Tuhan. Lakukan, maka kamu akan tahu dan peka dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita memasuki destiny, proses demi proses, ya. Tuhan mulai angkat kita menjadi pemimpin-pemimpin yang diurapi, diberkati, dan diutus dimanapun mereka berada. Di kota-kotamu, di gereja-gerejamu, di komselmu, atau di keluargamu, atau di mana saja. Dan yang terakhir, kita belajar yang namanya ketepatan waktu Tuhan. Pembaharuan budi akan sampai pada titik ini yang terakhir, ketepatan. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata turning back. Semua harus selesai tepat pada waktunya. Apapun yang terjadi atas hidupmu hari-hari ini, masalahmu, pikiranmu bunek, hatimu mau jeblok, tetap taat saja, lakukan bagianmu. Serahkan mereka semua pada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Apapun yang kita sudah usahakan, sudah kerjakan, dan kita sudah lakukan bagian kita, selanjutnya Tuhan yang menyelesaikan. Kita terus maju seperti yang Tuhan suruh. Oke? Maka kita akan belajar sampai pada ketepatan. Nah, ini pembaruan pikiran, pembaruan cara berpikir, berani melakukan kebenaran, proses yang terus diusahakan, proses yang terus dilakui, memasuki destiny kita dan mulai menggenapi destiny kita sesuai dengan rencana kehendak Tuhan saja. Dan sampai pada satu titik Tuhan bilang tuntas, selesai. Itu kita selesai dan kita siap untuk next level berikutnya. Nah, di sini tadi kan saya bilang ketepatan. Ketepatan apa? Waktu Tuhan. Kalau kita kalau kita benar-benar fokus dengan Tuhan, setiap proses dalam hidup kita itu Tuhan punya pola. Kalau sudah sampai titik ini akan begini, setelah ini mesti selesai. Kalau kita benar-benar fokus dengan Tuhan, kita pernah ngalami itu tidak cuma sekali, kita akan tahu proses Tuhan berikutnya. Sehingga kita tidak jenuh ketika menunggu. Justru saat menunggu itulah kita menjadi orang yang terus melatih diri kita, menguasai diri kita untuk saat dimana Tuhan datang. Melatih diri, menguasai diri. Ya, banyak ngobrol dengan Tuhan, banyak ngobrol dengan Roh Kudus. Terus perlengkapi diri tanpa dirasa ketika waktu itu selesai, ketepatan itu
jadi, maka kamu sudah punya karakter Kristus yang baru. Nah, ini yang terpenting. Tuhan mau ada karakter Kristus yang baru dalam diri kita. Jadi bukan sekedar kita bertumbuh kemudian selesai ke gereja kemudian selesai, enggak. Tuhan mau kita mengenal Dia, kita mengalami pembaruan budi yang benar. Oleh sebab itu teman-teman, mari malam hari ini kita belajar untuk mengalami pembaruan budi ini, supaya apa yang difirmankan Tuhan malam hari ini itu jadi dan nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pembaruan budimu Tuhan, kami mau melakukannya mulai sekarang. Kami masuk dalam komitmen kami untuk kami tidak menyerah dan kami tidak berhenti saat Tuhan mengajar kami, mendidik kami, yang mulanya adalah sulit, tapi Tuhan akan membiasakan kami untuk menjadi suatu kekuatan yang tadinya kami tidak sanggup, tapi Tuhan jadikan menjadi kekuatan buat kami. Sehingga ketika kami masuk dalam destiny kami, proses kami, kepastian kami, Tuhan mengutus kami, maka Tuhan, kami punya Engkau yang menjadi terang dan kekuatan yang hidup dalam kami nyata. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami selama ini mungkin belum bersungguh-sungguh melayani Engkau, belum sungguh-sungguh diproses dalam prosesmu, kami mohon ampun Tuhan. Tapi kami malam hari ini Tuhan, kami mau diperbarui budi kami, akal pikiran kami, dan komitmen kami, untuk kami terus diproses, berusaha terus untuk masuk dalam prosesmu sampai kami punya karakter-karakter Kristus yang dimenangkan oleh Engkau bagi kami. Tuhan, terima kasih buat proses ini. Terima kasih buat setiap didikanmu Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunanmu. Kami tahu tanpa proses ini kami tidak bisa masuk destiny kami dengan benar. Tanpa proses ini kami tidak bisa hidup kudus dan berkenan, seperti memberikan kehidupan yang benar di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu. Tanpa proses ini Tuhan, kami tidak pernah menang. Oleh karena itu Tuhan, destiny kami berjalan bersama dengan Engkau, dan sampai akhir segala sesuatunya pun kami tetap memilih ada dalam pembaharuan budi di dalam Engkau. Tuhan, urapi kami, Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami untuk kami bermetamorfosa, untuk kami bersungguh-sungguh dalam perubahan roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kami semuanya, terutama pikiran dan hati kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Kami tidak berhenti sampai akhir, sehingga apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan, kami selalu bertanya padamu, Tuhan, apa yang Kau mau? Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Jadilah seperti yang Kau mau. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan, aku melakukannya bersama denganmu. Tuhan, pertolonganmu datang dan tidak pernah terlambat. Segala yang mustahil sekalipun Tuhan, yang dari Engkau akan kami kerjakan, sebab kami tahu rencanamu melebihi akal budi kami, kehendak-Mu melebihi akal budi kami. Kami tidak mau mengabadikan Kau dengan Tuhan dan ilah dan Allah manapun di dunia ini, karena ternyata bukti bahwa Kau Tuhan yang sanggup dan mau menolong kami. Tuhan, terima kasih selalu ada bersama dengan kami. Malam hari ini kami menjadi manusia yang baru, manusia rohmu yang diperbaharui budi kami oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, hati yang baru, kekuatan yang baru, terang Tuhan menyinari, dan Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan menyinari setiap jalan-jalan dan hidup kami dan keluarga kami dan setiap langkah kami, sehingga semua dalam pengawalan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna kami menyelesaikan destiny kami
sampai akhir, sampai tuntas sesuai dengan ketepatan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya akan share untuk teks khotbah malam hari ini. Saya akan masukkan dalam grup-grup, nanti bisa dipelajari. Mungkin saya akan masukkan lebih detail supaya lebih jelas ya. Monggo kalau mau di-sharingkan boleh ya. Dan malam hari ini kita akhiri Pondok Daud malam hari ini dengan ucapan syukur. Kita berterima kasih sebab Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Apapun yang terjadi atas hidup kami, Tuhan yang pernah menolong kami di masa lalu, Tuhan juga akan menolong kami saat ini dan masa depan kami. Tuhan tolong kami dengan memberi masa depan yang pasti. Amin. Salam kegerakan. Tuhan Yesus memberkati. Blessing dan blessing untuk semuanya. Shalom. Amin.